Yo 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 yo, kembali lagi di Fans Bola Uncensored di video hari Senin, sesi bahas Liga Spanyol atau La Liga. Sorry teman-teman, tadi sendawa. Oke, langsung aja. Laga pertama, ini ada laga antara Sevilla melawan LC. Ini cukup menarik, terutama dari sisi LC-nya sendiri, teman-teman. Karena LC musim ini dari 4 laga belum pernah terkalahkan dengan catatan 3 kali imbang dan 1 kali menang. Di imbang itu merupakan tim-tim yang cukup sulit. Imbang melawan Real Betis, imbang melawan Atletico de Madrid, dan kemarin imbang melawan Sevilla 2-2. Dan sebelumnya sempat unggul, meskipun sempat kebobolan LC lewat gol Isaac Romero, lalu membalikan keadaan lewat gol Andre Silva dan juga Rafa Mir yang which is merupakan pemain pinjaman dari Sevilla. Golnya pun keren lewat free kick, teman-teman bisa cek aja highlightnya di La Liga ataupun di beIN Sport Indonesia atau beIN Sport Asia. Sebelum akhirnya disamakan lewat PK Fernandes. Laga yang cukup sulit, nah karena memang Sevilla ini belum menemukan form terbaiknya musim ini, baru saja mengoleksi 4 poin. Belum terlalu oke lah maksudnya untuk level Sevilla ya yang memang uh, biasanya finish di posisi zona Eropa, minimal zona Europa League, dan bisa menjuarai Europa League kembali sang raja. Namun di 2 laga awal ini kalah melawan Athletic de Bilbao dan juga Getafe, lalu menang melawan Girona dan draw melawan LC 2-2. Nah, LC menjadi suatu ancaman. Saya berharap penampilan LC bisa lebih baik lagi. Punya striker oke, Andre Silva, mantan striker dari AC Milan, pernah main di Leipzig juga. Kini bermain untuk LC dan minggu depan LC ini akan menghadapi siapa ya? Kita sedikit sneak peek. Yo, lawan Oviedo harusnya bisa diatasi dengan mudah lah ya. Melawan tim promosi. Dan ngomong-ngomong soal Oviedo, Oviedo baru saja kalah melawan Getafe di stadionnya Getafe ini apa ya namanya? Bukan Ramon Sanchez Pizjuan. Pizjuannya kan Sevilla ya. Coliseum. Coliseum Stadium. Getafe mencetak 2 gol di added time atau stoppage time, perpanjangan waktu. Babak pertama dari Mario Martin dan juga Borja Mayora. Mayora lagi. Ya benar, Borja Mayoral berhasil mengentaskan perlawanan dari Real Oviedo. Pemain Oviedo pun ada yang mendapatkan kartu merah, Federico Viñas di menit 80. Simple aja, Getafe menang 2-0 dan ini yang ditunggu-tunggu beritanya, Santi Cazorla bermain sejak menit 58 menggantikan Josip Brekalo. Udah. Oh ya, dan satu catatan di Getafe yang cukup menarik, ini ada pemain teman-teman namanya Liso. Nama panjangnya ini siapa ya? Adrian Liso, masih muda, 20 tahun. Bermain cukup baik, cukup berbahaya juga. So far sudah mencetak 3 gol di La Liga. Patut kita tunggu seperti apa permainannya musim depan karena ini loan ya teman-teman, ternyata dari Real Zaragoza. Apakah Liso akan dipermanenkan ataupun akan kembali lebih baik untuk ke Real Zaragoza yang kini bermain di Liga 2? We'll see, we'll see. Ini dia laga antara Real Sociedad melawan Real Madrid. Real Madrid unggul di menit 12 lewat gol Kylian Mbappe. Namun juga sempat terjadi drama, teman-teman, di menit 32 di mana sang bek Dean Hudson mendapatkan strike red card, kartu merah langsung setelah melanggar dari Mikel Oyarzabal. Sempat mendapatkan protes keras juga dari Xabi Alonso, sang pelatih, yang mengatakan bahwa Dean Hudson ini bukan orang terakhir karena di garis sejajar ini masih ada Eder Militao, dan sehingga mungkin hanya mendapatkan kartu kuning, technical foul juga, dan jarak ke kotak penalti ini masih cukup jauh sekitar 40 meter.
Dan pihak dari Real Madrid sendiri ini akan mengajukan banding ke RFF ya, ke Federasi Sepak Bola Spanyol, ke Komdisnya untuk menganulir kartu merah dari Dean Hudson. Ini kita masih belum tentu ya apakah nantinya pihak dari La Liga ini akan menganulir kartu merah dari Dean Hudson atau tidak. Namun ada juga catatan yang menarik ini Dean Hudson nih setelah mendapatkan kartu merah sempat disangkut pautkan menjadi Regent of Sergio Ramos setelah dari 9 laga mengoleksi dua kartu merah, sangat Real Madrid, sangat back Real Madrid. Ya namun dengan berkurangnya satu pemain di Real Madrid tidak menyurutkan agresivitas dari Real Madrid untuk terus menyerang. Serangan dari sisi kiri, Kylian Mbappe langsung mengumpan kepada Arda Güler sehingga Real Madrid ini unggul 2-0 sampai akhirnya turun menum babak kedua. Ini Oyarzabal gol penalti ya 5-6 aku lupa nih. Pokoknya kenapa bisa nyampe penalti kita lihat di komentarinya karena sedikit lupa. Haha, sorry guys. La 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 la. Kylian Mbappe full. Zubeldia, kalau Xabi Alonso waktu ini waktu protes dapat kartu kuning ya dari wasit dan handball dari Dani Carvajal teman-teman. Handball dari Dani Carvajal sampai akhirnya Mikel Oyarzabal dapat penalti. Boom, 2-1 memper tipis keunggulan. Namun yaitu Sociedad belum bisa membalikan keunggulan, belum bisa memanfaatkan keunggulan satu pemain dari Real Madrid dan dari segi possession Sociedad langsung unggul 64 dibanding 36. Dari shoot juga lebih unggul ya, berimbang lah bisa dibilang sebenarnya. Ya so far Real Madrid berhasil mengatasi krisis dan saat Dean Hudson terkena kartu merah pun tidak langsung melakukan pergantian pemain. Uh, Otomatis Tchouaméni langsung turun ke belakang. Lalu juga Raul Asensio dimasukkan di babak kedua menggantikan Dani Ceballos. Otomatis dengan masuknya Raul Asensio membuat Tchouaméni menjadi posisi CDM atau Central Defensive Midfielder. Lalu juga Valverde masuk di babak kedua menggantikan Brahim Diaz. Otomatis lebih fokusnya ke bertahan ya Real Madrid kalau dilihat. Tapi ya balik lagi. Satu hal yang menarik ini nanti Real Madrid akan melakukan protes terkait kartu merah di Hudson karena yakin ini bukan layak di kartu merah, ini bukan strike red card karena masih ada argumen pertama masih ada Eder Militao yang sejajar dengan Dean Hudson dan jarak ke kotak penalti ini masih cukup jauh sehingga tidak layak untuk diberikan kartu merah langsung. Oke, langsung saja ini ada Athletic de Bilbao yang kecolongan oleh Alaves dengan skor tipis 1-0 aja teman-teman. Athletic Bilbao sebelumnya mirip dengan Real Madrid, tampil sempurna, memiliki 9 poin, namun harus mengakui kekalahan eh, dari Alaves melalui gol bunuh diri ya dari Alex Berenguer. Singkat saja lah pokoknya. Nanti BTW Athletic de Bilbao ini akan tampil menghadapi Arsenal di Champions League pada hari Rabu atau Kamis lah lupa pokoknya. Tengah pekan pokoknya. Dan Atletico de Madrid teman-teman akhirnya meraih kemenangan pertamanya di La Liga setelah mengalahkan Villarreal yang sedang on fire juga ini di La Liga. Ya lagi-lagi selamat buat Atletico Madrid. Kini sudah mengoleksi 5 poin dari 4 laga. Cukup berat memang awal laga bagi Atletico Madrid. Nah, yang mencetak gol by the way ini ada Pablo Barrios dan Nico Gonzalez pemain baru dari Juventus. Memang awal musim agak sulit juga buat Atletico de Madrid. Di laga pembuka harus kalah lawan Spanyol, lalu draw lawan Elche dan juga Alaves, dan akhirnya bisa meraih kemenangan melawan Villarreal gitu teman-teman.
paling segitu aja. Atletico Madrid lawan Spanyol mah nggak bisa, Spanyol Villarreal mah nggak banyak yang bisa dibahas. Dan selanjutnya akhirnya Girona berhasil meraih poin pertama meskipun ya masih berada di posisi buncit dengan perolehan 1 poin, goal difference -9. Sebenarnya Girona ini sangat unggul lewat gol Fanat, namun harus pudar kemenangannya setelah penalti dari Borja Iglesias pada menit 90+2 membuyarkan kemenangan perdana Girona. Dan Celta Vigo berhasil meraih hasil imbang di kandangnya sendiri. Dan di hari Minggu juga ini ada laga antara klub promosi Levante di Estadio de Valencia melawan Real Betis yang langsung memainkan The GOAT, sang pemain terbaiknya Anthony sejak menit awal setelah dipermanenkan dari Manchester United, teman-teman. Yes, Levante sebenarnya tampil cukup uh, berbahaya di menit-menit awal. Di 15 menit awal mereka berhasil mencetak 2 gol cepat melalui Ivan Romero pada menit 2 dan juga Carl Eta Eyong pada menit 10. Namun sebelum turun minum, Chicho Hernandez berhasil mencetak gol dan Pablo Fornal save for the day mencetak gol di menit 81 sehingga membuat Real Betis mengamankan 1 poin di kandang Levante. Real Betis sosok ya sekarang ya musim ini cukup berbahaya juga skuadnya. Uh, Asuhan dari Pellegrini, pelatih berpengalaman. Ya, so far saya sendiri berharap Real Betis dapat berbuat banyak di La Liga musim ini. Selanjutnya, Osasuna menang 2-0 atas Rayo Vallecano lewat gol Raul Garcia dan juga Iker Benito. Saya tidak nonton dan juga tidak melihat highlightnya, cuman congratulations buat Osasuna. Sekarang Osasuna berhasil mengoleksi 6 poin dan bertengger di posisi 9, sedangkan Rayo Vallecano berada di peringkat 13 dengan 4 poin dan goal difference -1. Ini dia yang ditunggu-tunggu, laga pembantaian antara Barcelona melawan Valencia. Teman-teman, Barcelona ini menang telak 6-0 atas Valencia. Lagi-lagi Valencia menjadi lumbung gol Barcelona dari tahun ke tahun. Dan ada satu hal yang unik, menarik, bisa kita ulik, yaitu adalah cederanya Lamine Yamal di laga pada Minggu malam. Dia mengatakan, Hansi Flick mengatakan bahwa Lamine Yamal nih cedera pubik katanya, sehingga tidak dapat bermain di laga melawan Valencia, sehingga posisinya digantikan oleh Haruni Barci yang tampil debut perdananya bersama Barcelona. Dan juga Rafinya teman-teman juga tidak tampil sejak menit awal karena ada beberapa isu, di antaranya ada isu kedisiplinan telat datang, namun itu dibantah langsung oleh sang pelatih. Dan ya akhirnya si Rafinya ini tampil di babak kedua dan berhasil menyumbangkan 2 gol. Momen spesial untuk Rooney Bargi berhasil mencetak debut perdananya. Lalu juga Gerard Martin tampil sejak menit awal karena Alessandro Balde ini cedera. Dan juga bek muda ya, Jofre Torrens. Sepertinya ini debut perdananya juga untuk Barcelona. Oh enggak, udah 2 kali main bro di La Liga musim ini. Jofre, congratulations. Lalu juga Pedri tampil sangat keren, menjadi kapten di babak pertama sebelum akhirnya kapten diserahkan kepada Rafinha. Fermin Lopez berperan sebagai pemain nomor 10 dan mencetak 2 gol. Di sini ada 3 pemain yang mencetak 2 gol, masing-masing ada Fermin Lopez menit 29 di babak pertama, lalu di babak kedua ada Rafinha, lalu Fermin Lopez mencetak gol, lalu Rafinha, dan terakhir Robert Lewandowski menutup pesta gol Valencia dengan 2 golnya menit 76 dan 86. Ada satu hal yang menjadi catatan lagi mungkin untuk Barcelona. Kita tidak akan membahas Valencia, kita akan bahas Barcelona aja di pertandingan ini. Yaitu adalah peran dari Ferran Torres yang menjadi pemain nomor 9 di Barcelona.
Barcelona di bawah Hansi Flick ini memang kerap melakukan bermain dengan formasi 4-2-3-1 di mana memainkan satu striker. Pada musim lalu Robert Lewandowski tampil cukup konsisten, cukup sering di posisi nomor 9, namun di awal musim ini Ferran Torres yang mengambil alih posisi nomor 9 Barcelona. Dan tadi di laga Valencia meskipun Barcelona mencetak banyak gol, namun Ferran Torres masih banyak membuang peluang, memiliki banyak peluang untuk mencetak gol sebenarnya Ferran Torres, namun belum bisa dikonversikan menjadi gol. Dan menurut saya naturalnya atau naturalnya Ferran Torres ini bukan uh, pemain yang berposisi sebagai striker. Posisi awalnya di Valencia dan juga Manchester City adalah sebagai pemain sayap dan juga mungkin sebagai false nine sehingga mungkin cukup bisa bermain, namun agak sedikit bingung bagi saya jika ada pemain bertipikal false nine ini bermain bersamaan dengan pemain bernomor punggung 10 karena memang coverage areanya mirip-mirip. Dan apakah nantinya pemain bernomor 10 ini akan maju lebih depan mengcover area lebih depan lagi atau gimana, saya belum terlalu paham juga, belum terlalu mendalami. Cuman ya balik lagi poinnya Ferran Torres ini bukan pemain nomor 9. Dan Robert Lewandowski meskipun mencetak gol ini usianya sudah cukup uzur, sudah 37 tahun. Dan ya kita lihat teman-teman kontraknya pun akan berakhir di Barcelona ini tahun apa ya berarti? Tahun ini atau tahun depan kita lihat ya. Eh, dari Robert Lewandowski apakah kontraknya akan berakhir musim ini atau musim depan? Oh, musim depan teman-teman 2026 kontraknya akan habis bagi Barcelona dan beban gaji Leo ini cukup besar. Gajinya dengan hampir 400 ribu euro per pekan. Dan juga Frenkie de Jong musim depan pun akan pergi meninggalkan Barcelona jika tidak ada perpanjangan kontrak. Dua pemain yang memang bergaji besar. Lalu juga ada Andreas Christensen, ada Eric Garcia, dan juga Mark Bernal. Ini memang cukup ada PR ya bagi Barcelona. Ada satker 1, 2, 3, 4, 5 pemain yang akan hilang dan dari berbagai posisi diantaranya lewat Robert Lewandowski posisi striker, pemain depan, Christensen pemain belakang, Rashford apakah nanti akan dipermanenkan atau tidak kita masih belum tahu. Frankie de Jong di posisi tengah, Eric Garcia di posisi belakang, dan Mark Bernal di posisi tengah. Apakah Barcelona ini akan memperpanjang keenam dari pemain tersebut, ataukah akan mencari pemain baru yang mungkin sesuai dengan kebutuhan Hansi Flick dan tentunya cocok dengan keuangan Barcelona. Ya, segitu aja teman-teman. Mungkin untuk bahas La Liga, sebenarnya masih ada laga lainnya. Nanti malam bakal ada laga antara Espanyol menghadapi Mallorca. Di sini Espanyol masih cukup solid, sudah mengoleksi 7 poin, dua kemenangan satu kali draw, sedangkan Mallorca dua kali kekalahan satu draw. Apakah Mallorca akan meraih kemenangan pertamanya atau Espanyol kembali meraih kemenangan? Kita tunggu saja. Dan sekian mungkin dari bahas Liga Spanyol. Congrats for Barcelona yang berhasil ke jalur kemenangan dan Real Madrid yang masih sempurna dengan 12 poin dari 4 laga. Sekian, ciao.